Suatu ketika ada seorang tukang giling tua yang memiliki 3 putra. Ketika penggilingan mati, dia meninggalkan anak-anaknya penggilingan, keledai dan kucing. Yang tertua mendapatkan penggilingan, yang tengah mendapatkan keledai, dan yang termuda harus mengambil kucing. Kakak laki-laki itu menertawakannya, tetapi kucing itu berjanji bahwa dia akan membuat adik laki-lakinya kaya jika dia memberinya sepasang sepatu bot dan tas. Pemiliknya terkejut, tetapi memenuhi permintaan kucing itu. Kucing itu segera menarik sepatu botnya di kaki belakangnya, menuangkan gandum ke dalam karung, melemparkannya ke bahunya dan pergi berburu. Di hutan, dia membuka tas, melemparkannya ke tanah, dan menyembunyikan dirinya di semak-semak. Dia tidak perlu menunggu lama. Seekor kelinci yang penasaran berlari ke karung dan naik ke dalamnya untuk makan gandum. Dan kucing itu hanya menunggu itu. Dia melompat keluar dari semak-semak, mengencangkan karung, mengangkatnya di pundaknya, dan pergi ke istana kerajaan. Raja negeri itu adalah pencinta makanan enak. Kucing itu membungkuk dalam-dalam padanya, menyerahkan kelinci itu dan berkata bahwa itu adalah hadiah dari tuannya, Marquis de Carabas. Raja sangat terkejut dengan kejutan ini. Kucing itu membungkuk seperti bangsawan sejati dan pergi ke jalan. Keesokan harinya dia pergi berburu dengan karung itu lagi. Kali ini dia berhasil menangkap 2 ayam hutan gemuk. Raja sangat senang melihat hadiah menyenangkan lainnya. Selama beberapa minggu berturut-turut, kucing itu terus memakai ayam hutan dan kelinci untuk raja. Tapi dia tidak mengatakan apapun tentang ini kepada pemiliknya yang lapar dan kurus kering. Begitu kucing melihat seorang putri di istana, dia sangat cantik. Kucing itu menyadari bahwa dia akan menjadi istri yang luar biasa bagi tuannya. Maka raja akhirnya ingin bertemu dengan Marquis. Kucing itu menjawab bahwa mereka bisa menemukannya besok untuk berjalan-jalan di tempat pabrik berada. Dan dia sendiri berlari dengan kecepatan penuh ke penggilingan. Melihat pemiliknya, kucing itu berkata bahwa besok dia harus berenang di sungai, dan kemudian hidupnya akan berubah. Keesokan paginya, begitu dia masuk ke dalam air, kucing itu mengambil pakaiannya dan menyembunyikannya di semak-semak. Pada saat itu kereta kerajaan muncul di jalan. Kucing itu melompat ke jalan dan berteriak sekuat tenaga, "Selamatkan aku! Tolong! Marquis de Carabas sedang tenggelam." Mendengar ini, raja memerintahkan untuk menarik Marquis keluar dari air. Putra tukang giling menjadi sangat ketakutan ketika 2 penjaga mulai menyeretnya keluar dari sungai, tempat dia berjemur di air hangat. Raja memerintahkan untuk membawakannya pakaian sutranya. Putra tukang giling awalnya menolak, tetapi dia sangat menyukai pakaian bersulam emas sehingga dia dengan senang hati mengenakan pakaian kerajaan. Raja mengundangnya ke kereta, tempat sang putri cantik sedang duduk. Putra tukang giling itu tercengang, tetapi tanpa basa-basi naik ke kereta. Semenit kemudian, kereta itu meluncur melalui ladang dan padang rumput milik pemakan manusia raksasa yang tinggal di sebuah kastil besar. Kucing itu tidak membuang waktu, dan roh apa yang berlari di depan kereta menuju padang rumput, tempat penuai bekerja dengan keringat di alis mereka. Dia meminta mereka untuk mengatakan bahwa ladang ini milik Marquis de Carabas, jika tidak, kanibal jahat akan memakannya. Sebelum penuai yang tercengang bisa menjawab, kereta raja berhenti. Dan ketika raja bertanya padang rumput siapa mereka, mereka menjawab dengan ramah bahwa ladang ini milik Marquis de Carabas. Sementara itu, kucing itu langsung menuju kastil pemakan manusia itu. Dengan ketangkasan kucing, dia melompati dinding batu dan berjalan ke kastil. Kanibal itu sedang duduk di meja besar yang syarat dengan berbagai hidangan. Melihat kucing di sepatu bot, dia sangat terkejut dengan kelancangan seperti itu. Kucing itu mulai menggoda raksasa itu, dan berkata bahwa dia tidak bisa berubah menjadi singa. Sebelum kucing itu sempat mengucapkan kata-kata ini, kanibal berubah menjadi singa besar dengan surai berbulu lebat. Jiwa kucing itu pergi ke sepatu botnya karena ketakutan, tetapi dia mengatasinya dan mengatakan bahwa kanibal tidak akan pernah bisa berubah menjadi tikus. Singa yang mengerikan itu menghilang, dan seekor tikus kecil muncul di tempatnya. Dan itulah yang dibutuhkan kucing itu, dalam sekejap ia menangkap tikus itu, menangkapnya, dan memakannya. Pada saat ini, kereta kerajaan melaju ke halaman kastil. Membuka pintu kereta, kucing itu membungkuk dengan sopan dan berkata bahwa dia senang melihat semua orang di kastil Marquis de Carabas. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih mati rasa karena takjub mendengar kata-kata ini, raja atau putra tukang giling, yang sudah tidak mengerti sama sekali. Kucing itu membawa para tamu ke meja.
Di akhir makan malam, Raja, setelah makan sampai kenyang, berkata bahwa Marquis memang orang yang sangat berharga. Oleh karena itu dia dengan senang hati akan memberikan putrinya kepada istri. Sang putri bahagia, muda, tampan, dan selain itu, dia sangat menyukai Marquis yang kaya. Segera mereka memainkan pernikahan. Jadi putra tukang giling menikah dengan seorang putri dan menjadi seorang pangeran. Mereka semua hidup bahagia selamanya, terutama kucing itu, yang dengan bangga mondar-mandir di istana dengan sepatu bot tinggi. Suatu ketika ada seorang tukang giling bersama putrinya yang cantik. Dia benar-benar ingin menjadi kaya, jadi dia tidak melakukan apapun selain berbohong kepada orang lain. Orang-orang tidak menyukai ini, dan mereka mengeluh tentang penggilingan itu kepada Raja Muda. Raja memutuskan untuk memberi pelajaran kepada tukang giling, dan memanggilnya ke kastil. Memperkenalkan dirinya kepada Raja, tukang giling itu bercerita tentang putrinya yang cantik. Dia berbohong bahwa dia tahu bagaimana mengubah jerami menjadi benang emas. Raja meminta putri tukang giling untuk datang ke kastil keesokan harinya dan menunjukkan kemampuannya kepada semua orang. Ketika sang ayah memberitahu putrinya tentang hal ini, dia sangat marah karena dia telah berbohong lagi. Keesokan harinya mereka pergi ke kastil. Raja membawa gadis itu ke sebuah ruangan di mana roda pemintal dan sekeranjang jerami disiapkan. Raja memerintahkan bahwa menjelang fajar semua jerami berubah menjadi emas, dan jika dia gagal, maka ayahnya akan dihukum karena penipuan. Gadis itu memandangi jerami dan menangis dengan getir. Tiba-tiba, ruangan itu diterangi cahaya, dan seorang pria kecil muncul di tengahnya. Cebol bertanya mengapa dia menangis. Gadis itu menceritakan semuanya. Pria kecil itu menawarkan bantuan, tetapi sebagai gantinya dia meminta kalung yang digantung di leher gadis itu. Dia setuju. Dan kurcaci itu mulai bekerja. Begitu dia mengubah semua jerami menjadi emas, pria kecil itu menghilang tiba-tiba saat dia muncul. Pagi telah tiba. Raja memasuki ruangan dan kagum dengan apa yang dilihatnya. Gadis itu senang. Tapi alih-alih membiarkannya pergi, Raja membawa lebih banyak jerami. Dia memerintahkan untuk mengubahnya menjadi emas pada pagi hari. Gadis itu mulai menangis lagi. Tapi kemudian kurcaci itu muncul di hadapannya lagi. Kali ini dia meminta dengan imbalan cincin berharga yang diberikan ibunya kepada gadis itu. Kurcaci mengambil cincin itu dan mulai memutar jerami. Pagi harinya, keranjang itu penuh dengan emas. Ketika Raja memasuki ruangan, dia sangat senang. Tapi bukannya melepaskan gadis itu, kali ini dia mengisi seluruh ruangan dengan jerami. Raja memerintahkan semua jerami menjadi emas saat fajar. Sebagai imbalannya, dia berjanji untuk mengampuni ayahnya dan menjadikannya ratu. Begitu Raja meninggalkan ruangan, kurcaci itu muncul lagi. Tapi kali ini, gadis itu tidak bisa memberikan apapun padanya. Dan kemudian pria kecil itu berkata bahwa dia akan mengubah jerami menjadi emas jika sebagai imbalannya ratu masa depan akan memberikan anaknya yang akan lahir. Gadis itu tidak melihat jalan keluar lain, dan karena itu menerima tawarannya. Ketika pagi tiba, Raja melihat emas dan sangat bahagia. Kali ini dia menepati janjinya. Dia membebaskan ayah gadis itu dan menjadikannya istrinya. Jadi putri tukang giling menjadi ratu. Setelah beberapa saat, anaknya lahir. Dan suatu hari, ketika gadis itu memeringkannya di tempat tidur, seorang lelaki kecil muncul. Dia memperingatkan bahwa dia akan mengambil anak itu dalam 3 hari jika ratu tidak mengetahui nama kurcaci itu. Begitu lelaki kecil itu menghilang, gadis itu meminta para pelayan untuk membuat daftar semua nama di kerajaan. Pagi harinya para pelayan membawa daftar itu. Ketika kurcaci itu muncul, dia bertanya pada ratu siapa namanya. Dia mulai membaca semua nama di daftar satu persatu. Ketika ratu selesai, lelaki kecil itu berkata bahwa tidak ada nama yang cocok. Dan dia menghilang. Gadis itu meminta para pelayan untuk membuat daftar semua nama di kerajaan tetangga. Pagi harinya, para pelayan telah menulis di selembar kertas semua nama yang mereka temukan. Ketika kurcaci muncul, dia bertanya pada ratu siapa namanya. Dia mulai membaca semua nama di daftar satu persatu. Tapi tidak ada yang benar di antara mereka. Dan pria kecil itu menghilang. Ratu meminta para pelayan untuk mengunjungi semua negara yang dikenal dan mengumpulkan nama sebanyak mungkin. Saat fajar, seorang pelayan memberitahu ratu bahwa dia telah melihat situasi yang tidak biasa pada malam sebelumnya. Berjalan melalui hutan, dia menemukan sebuah rumah kecil.
Di halaman dekat api unggun, beberapa kurcaci menyanyikan lagu yang besok anak ratu akhirnya akan menjadi miliknya. Dan pada saat yang sama dengan riang meneriakkan namanya. Namanya Rumpelstiltskin. Saat pagi tiba, kurcaci itu muncul lagi. Dia bertanya pada ratu siapa namanya. Gadis itu berpura-pura tidak tahu namanya dan mulai membaca nama-nama dari daftar. Dengan setiap jawaban baru yang salah dari ratu, lelaki kecil itu menjadi semakin bersukacita. Akhirnya, gadis itu menyebut namanya. Dan pada saat yang sama, tanah di bawah kaki kurcaci itu bergerak, dan dia jatuh ke dalam lubang yang sangat besar. Jadi ratu menyingkirkan pria kecil yang tamak itu. Kemudian, dia memberitahu raja tentang segalanya. Dia melihat bahwa ratu menyesali apa yang telah terjadi dan memaafkannya. Sejak itu, mereka hidup bahagia selamanya.